Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Melanjutkan tadi mengenai syarat-syarat sholat. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Laki-laki sudah jelas tadi auratnya antara pusar dan lutut. Ini kalau dalam sholat ataupun di hadapan orang-orang yang tidak boleh melihatnya. Kalau sendirian minimal kukul dan dubur harus ditutup, kecuali ada hajat. Kalau ada hajat boleh buka semua, termasuk mandi, itu termasuk hajat. Itu kalau di tempat sepi ataupun di tempat yang ada orang yang boleh melihat, termasuk istri dan sebagainya. Kalau aurat dengan mahram itu antara pusar dan lutut ya. Mahram, aurat antar mahram, kakak melihat adiknya atau adik melihat kakaknya atau melihat ibunya, ini antara pusar dan lutut ya. Sehingga walaupun kakaknya ataupun ibunya tidak boleh buka pakaian yang melebihi itu, karena termasuk aurat antara mahram. Istri bukan mahram, cuman halal. Ya, tadi kalau istri kan bebas. Kalau istri bebas, kalau mahram tidak bebas. Kalau mahram hanya sebatas antara pusar dan lutut. Itu kalau tidak nafsu, kalau nafsu haram. Ya. Maksudnya yang melihat yang tidak terkena dosa kepada mahram itu selain pusar dan lutut, selain anggota itu. Oke, untuk aurat wanita. Nah, ini untuk aurat wanita dalam sholat, ini seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Ini dalam sholat. Kemudian aurat wanita yang kedua di luar sholat, yang di situ ada orang lain yang tidak boleh melihatnya. Secara umum kalau yang mutamat itu seluruh anggota badannya, seluruh anggota badan. Walaupun ada ulama yang mengatakan sebagaimana dalam sholat, yaitu kecuali muka dan telapak tangan. Yang ke-9 muka dan telapak tangan. Berarti kalau yang sini tetap aurat? Enggak, telapak tangan baik luar atau dalam. Telapak tangan itu mencakup luar dan dalam. Seginilah bergelangan. Untuk suara wanita aurat apa tidak? Kan ada yang mengatakan aurat, tapi yang utama tidak. Kecuali kalau menimbulkan fitnah, nanti haramnya itu gara-gara menimbulkan fitnahnya itu, bukan karena suaranya itu sendiri. Sehingga tertibnya kan kalau wanita dengan laki-laki lain suaranya agak dikeraskan, tidak dilembut-lembutkan, begitu tertibnya. Iya. Karena memang walaupun sebagian ulama mengatakan termasuk aurat, tapi yang pendapat yang unggul justru malah tidak. Cuman kalau sampai menimbulkan fitnah dengan mendengar suaranya kok jadi bayangannya aneh-aneh, menimbulkan syahwat dan sebagainya, nah itu nanti bisa haram. Haramnya dari segi menimbulkan fitnahnya itu ya. Kalau suaranya itu sendiri secara asli ya seperti tadi ya, memang ada yang mengatakannya termasuk aurat. Di luar sholat tadi ada yang mengatakan seluruh anggota badan. Jadi yang utama itu seluruh anggota badan itu kalau di luar sholat termasuk aurat, bahkan mata dan sebagainya. Nah itu cadar itu bagaimana sebenarnya statusnya? Cadar termasuk syariat agama karena memang ada ayat yang untuk memerintahkan wanita untuk menutup dirinya ya. Semuanya. Maksudnya? Iya, bisa dengan kaos kaki. Nah, ini kalau seperti dokter ini bagaimana? Nggak terpaksa harus mengobati, harus
yang harusnya tertutup kita harus membuka karena diobat. Nah, kalau itu nanti dalam masalah ada 7 kriteria memandangnya seorang kepada yang bukan mahram. Nah, pandangan wanita dengan laki-laki itu ada 7 macam. Dalam bab nikah sudah ada kelihatannya itu. Wali-wali, syarat wali itu. Kan ada mengenai pembahasan pandangan laki-laki terhadap wanita kan ada 7 macam. Di antaranya dokter kepada pasiennya. Nah, ini diperbolehkan sebatas yang diperlukan. Sebatas yang diperlukan. Yang diperlukan lengan ya jangan kemana-mana gitu. Yang diperlukan kaki ya jangan kemana-mana. Itu pun sebenarnya juga ada syaratnya, harus disertai dengan mahramnya. Cuman kalau enggak ya seperti sekarang ini kan kalau operasi dan sebagainya kan di ruang tertutup toh. Nah itu bagaimana ya? Kalau nggak ada lagi selain itu ya wis darurat, dianggap darurat. Cuman bagi kita kalau selaku kita dokternya ya tidak boleh melihat di luar area yang tidak dibutuhkan, hanya sebatas anggota-anggota yang dibutuhkan saja. Apanya yang ditanyakan? Yang boleh ngajarinya, kalau melihatnya tidak boleh. Ya, ini kan masalah melihat toh. Mengajar itu kan nggak harus melihat. Kalau melihat ya dilihat yang tertutup, jangan yang terbuka. Melihat aja nggak boleh, apalagi megang. Kalau olahraga itu memang ada gerakan-gerakan aerobik yang itu begini. Gerakan Mungkin dikasih contoh saja. Kan dikasih contoh kan cukup sebenarnya, nggak perlu megang-megang. Ya. Intinya pandangan tadi itu yang dijaga, dan pandangan itu kan tidak harus menunduk terus nabrak, sebetulnya nggak memandang. Terus mengenai aurat wanita ketika sendirian di tempat yang sepi, kalau tidak ada hajat maka antara pusar dan lutut. Kalau laki-laki kan yang penting sempakan kan. Kalau wanita ini tidak cukup sendirian, walaupun di tempat sepi sendirian nggak boleh sempakan toh, harus tutup baina surah wa rukbah, celana kolor lah gitu. Kalau sama suami ya kembali lagi seperti tadi, bebas. Kemudian kecuali kalau ada hajat mau mandi dan sebagainya lah, ini boleh semuanya. Ini aurat wanita. Terus sekarang syarat ketiga, masalah aurat sudah jelas ya. Nah, yang ketiga berada di tempat yang suci. Syarat sholat yang ketiga harus cek tempat. Kalau tempat-tempat itu bisa bergerak dengan kita bergerak, maka semuanya harus suci sampai ujung-ujungnya dan sebagainya. Tapi kalau tempat itu besar, lebar, sekiranya kita gerak tidak ikut gerak seperti karpet di sini, maka yang disyaratkan suci hanya sebatas lingkup diri kita saja. Misalnya sholat di sini, ujungnya ada tai cecaknya atau di sebelah mana, nah itu bagaimana ini karpet-karpet yang seperti itu? Seperti tadi batasannya, pokoknya kalau itu sekiranya tempatnya lebar, besar, sekiranya kita gerak tidak ikut gerak, maka yang penting di seputar kita tidak ada najisnya. Misalnya karpet masjid kan panjang itu, ujungnya ada najisnya, bagaimana? Apakah harus dicuci semua? Enggak harus, yang penting jangan sholat di tempat yang ada najisnya. Kecuali kalau sejadah ini kecil, ini hitungannya kecil, walaupun najisnya di ujung ya cuci semua ini. Kalau karpet kan beda, besar.
Kemudian yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat, ya, seperti kemarin sudah dibahas. Jadi pentingnya harus yakin kalau kita sholat itu dalam waktunya ataupun sangkaan kuat. Ya, ya harus dicuci. Kalau sajadahnya najis ya harus dicuci. Ya, karena itu termasuk kecil, dianggap kecil. Jadi yang dianggap besar ini yang melebihi daripada batas kita, termasuk, nah ini sudah dianggap besar ini. Tapi kalau sajadah itu masih hitungannya kecil. Tertutup. Alas-alas yang untuk menutup najis selagi tidak merembas ke atas tidak masalah, kecuali kalau basah, najisnya berupa kencing masih basah kemudian langsung ditutupi sajadah, itu kan ngerembes mendebur. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau sudah kering kemudian wah ini ada najisnya langsung ditutupi sajadah, ada taeknya misalnya yang sudah kering kemudian kita tutupi sajadah, nah itu tidak masalah. Cuma nanti setelahnya kalau seandainya najisnya itu nempel di sajadahnya, berarti sajadahnya harus dicuci gitu setelahnya. Tapi kalau nggak nempel najisnya ya nanti nggak dihukumi najis ya. Kemudian yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Nah, ini menghadap ke arah kiblat ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan harus betul-betul kiblatnya, sehingga harus pas betul, diukur betul. Menceng-menceng nggak boleh. Cuman ini prakteknya susah. Kalau sopnya sedikit ya bisa mungkin. Kalau sopnya panjang, sedangkan Ka'bah itu cuman berapa meter aja, berarti nanti yang ujung-ujung harus agak miring gitu. Mesti kan akan terjadi yang betul-betul menghadap kiblat hanya yang sop sekitar belakangnya imam saja, yang radius besarnya Ka'bah kan. Nah, sehingga ada istilah dalam menghadap kiblat itu ada, kalau memang yang mutamat madhab kita itu ainul Ka'bah, harus betul-betul zatnya Ka'bah hari yang dihadap itu. Cuman ada yang mengatakan jihadul Ka'bah, yang penting arah, menghadap ke arah Ka'bah, nggak harus pas betul. Nah seperti sekarang ini kan untuk betul-betul pas harus ngeret tali ke Ka'bah sana kan nggak mungkin. Ya pakai pendapat ini aja, yang penting ke arah Ka'bah. Nah ini yang wajib dihadapkan adalah dada. Yang wajib dihadapkan ke Ka'bah adalah dada. Sehingga walaupun mukanya miring-miring, yang penting dadanya ke arah Ka'bah. Nah ini sudah sah. Sehingga kalau kita ini batal, misalnya kita berada di sop depan batal, kalau kita mau mundur ke belakang dengan menerjang sop-sop ini hati-hati ya. Jangan sampai kita nabrak orang sehingga orangnya itu posisinya berpaling dari Ka'bah, kita tabrak jepret. Nah itu nanti orangnya nanti bisa batal yang kita tabrak itu. Ini bagi yang mau lewat, kalau kita batal kan. Kalau ada jalan tidak menabrak ya pilih jalan yang tidak nabrak di depannya. Batal kok diem nanti. Batal posisinya di tengah-tengah sop depan, batal. Mau mundur gimana nih? Mundur aja. Cuman hati-hati. Kalau posisinya dengan menerjang sop, hati-hati jangan sampai menyebabkan orang berpaling dari dadanya, berpaling dari kiblat. Iya, bisa. Ya kalau nggak cepat-cepat kembali nanti batal ya. Nah bagi yang mau dilalui juga harus pengertian, jangan malah dihalang-halangi. Harus ya geser sedikit supaya bisa lewat sehingga kita tidak tertabrak. Itu apakah tidak menghilangkan kekhusyuan? Khusyuk itu kan urusan hati, hubungan kita kepada Allah. Selagi sholat kita ingat kepada Allah, ya sudah dianggap khusyuk. Walaupun kita diem tapi nggak ingat,
kepada Allah. Bukan khusyuk namanya itu. Oke. Ya, menghadap ke arah kiblat. Cuma nanti ada hal-hal yang tidak diwajibkan untuk menghadap kiblat. Di antaranya ketika sholat sunnah, ya. Sholat sunnah dalam kendaraan ataupun sholat sunnah ketika berjalan kaki. Ya. Kalau sholat fardu ini wajib menghadap kiblat. Ya. Tapi kalau sholat sunnah ini nanti ada hal-hal yang tidak wajib untuk menghadap kiblat, ataupun sholat fardu yang di situ sholat sudah mendesak, kepepet, ya, seperti tadi sholat dalam berkecamuknya perang, ataupun sholat sambil lari nanti itu nggak harus menghadap kiblat. Misalnya dikejar musuh ataupun apa dan sebagainya, kebakaran, banjiran. Ya. Seperti tadi saya imam, kemudian batal. Akhirnya kan saya bergeser ke kiri, yang belakang maju. Jadi saya terus diam, saya nggak berani kok melakukan itu. Makanya saya bilang saya diam. Tidak ada pintu itu, jadi di antara itu tidak ada pintu. Yeah. Makanya saya diam. Memang secara umum melalui di hadapan orang yang sholat itu hukumnya haram, ya. Tapi ada syarat-syaratnya ini. Kecuali udur, kalau seperti ini kan dianggap udur. Kalau udur nggak masalah. Termasuk udur itu batal di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah tengah-tengah sholat batal. Lah ini mundur itu mundurnya karena udur. Karena ini nggak masalah. Memang ada larangan, termasuk hukum haram. Tapi haramnya itu tatkala orangnya yang sholat itu memang sudah betul-betul membuat batas. Baik dengan dia sholat di belakang tembok atau tiang, termasuk sunnahnya nanti sholatnya itu terutama sholat sunnah itu cari tempat-tempat yang di situ depannya di sebelah sisi kanannya itu ada penghalang tiang ataupun tembok. Kalau nggak ada dengan barang-barang, kalau nggak ada dengan garis, termasuk sop, ya, garis sop itu termasuk pembatas. Sehingga kalau ada orang sholat, kita nggak boleh lewat di depan dia yang di dalam garis. Hukumnya haram. Hukum tingkatannya haram. Bahkan bagi yang sholat itu boleh nonjok. Tentunya dengan gerakan yang sampai tidak membatalkan sholat. Ya. Bahkan seandainya terjadi kematian pun nggak nanggung. Ya, yang penting ada sudah kasih batas kita. Dengan kita sholat di shop, memang kalau shop, garis shop itu sudah termasuk sebagai pembatas. Ataupun dengan menaruh barang di depan kita, tas atau apa, ataupun kita sholatnya di belakang tiang ataupun di belakang tembok, ataupun dengan sutrah sajadah. Kalau sudah seperti itu, ada orang lewat di depan kita yang di radius yang sudah kita kasih garis itu, lewatnya hukumnya haram. Dan kita boleh menghardik, menghalau, tapi jangan sampai gerakan yang menimbulkan membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya kita nggak memenuhi syarat menggunakan tadi satir dan sebagainya di belakang, kalau ada orang lewat nggak bisa disalahkan. Misalnya kita sholat di pinggir jalan situ, nggak kasih apa-apa, kemudian ada orang lewat, ini bagi dia nggak terkena hukum haram. Berarti keteledoran kita, kenapa sholat tidak disesuaikan dulu tempatnya, tidak kita kasih tanda-tanda supaya orang tidak lewat. Kadang-kadang kan prakteknya sekarang kalau ada orang langsung gini lah, gini boleh itu tatkala kita sudah membuat batasan, baru kalau diterjang, nah itu baru diperbolehkan. Tapi kalau kita nggak buat apa-apa langsung sholat di tengah-tengah kemudian ada yang liwariwi di situ, ya nggak bisa disalahkan. Itu salah kita sendiri, kenapa tidak membuat penghalang ketika kita mau sholat. Cinta tanya mengenai nomor 4 mengenai masuknya waktu sholat. Ini pernah terjadi di kesehatan saya, terjadi engkel-engkelan.
Jadi namanya kepala jasmani itu mau memberangkatkan pasukan sebanyak 700 orang sebelum subuh jam 3 agar datangnya tidak terlalu siang dan panas. Alasannya nanti kalau panas banyak yang jatuh, banyak yang pingsan. Kemudian ada para kepala-kepala lainnya itu jangan harus selesai sholat subuh dulu, karena sholat subuh ini wajib, setelah sholat subuh baru berangkat. Terjadi engkel-engkelan. Ini sebenarnya yang Abdul yang mana? Sholatnya subuh dulu atau kerjanya dulu? Atau boleh dikerjakan infiradi di jalan, itu apa boleh? Ini yang ditanyakan masalah engkel-engkelan jatuhnya waktu subuh atau pelaksanaan sholat subuh. Pelaksanaan sholat ini kan ada berapa kriteria ini. Yang pertama engkel-engkelan pelaksanaan sholat, yang kedua engkel-engkelan waktu berangkat. Berangkatnya mau kemana dulu nih? Mau gerak jalan. Gerak jalan deh. Secara umum, bukan secara umum, secara kewajiban tetap harus menjaga sholat subuh. Intinya sholat subuh wajib dikerjakan. Mengenai waktunya, yang penting sudah masuk waktu sholatnya, waktu sholat subuhnya. Yang afdol ya dengan berjamaah di awal waktu. Kalau seandainya terjadi sholat sendiri-sendiri ya sah saja. Ini yang ditanyakan yang Abdul bagaimana? Yang Abdul tetap menjaga agama didahulukan daripada yang lainnya. Tetap sholat subuh dengan berjamaah baru berangkat. Seperti itu. Tapi kalau seandainya ada mendesak dan sebagainya, hal-hal yang kaitan dengan agama juga, ya bisa agak diundurkan sedikit ataupun dengan sholat sendiri, tapi itu kan akan kehilangan banyak sekali macam-macam fadilah. Bahkan diantara yang terutama sholat jamaah yang paling utama itu sholat subuh. Karena dengan sholat subuh dalam hadis itu fadilahnya akan seperti dianggap sholat malam semalam suntuk. Dalam hadis itu kan man sholla subha jama'atan faka'annama shollal lail kullahu. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia sholat malam semalam suntuk. Ya, fadilahnya. Kalau kita tertinggal ya berarti tertinggal sholat semalam suntuk. Sekarang siapa yang sudah pernah sholat semalam suntuk? Nah, dengan sholat subuh berjamaah itu, makanya kan Sayyidina Umar tatkala ada sahabatnya Sulaiman namanya itu ketinggalan sholat subuh, wah maka dikhususi, mana ini Sulaiman sholat subuh, tahajud terus sehingga sholat subuhnya ketinggalan. Maka Sayyidina Umar sholat subuh berjamaah lebih afdal daripada sholat sunnah semalam suntuk. Tapi bukan maknanya terus kalau begitu sholat subuh jamaah aja lah, nggak sholat malam sudah cukup. Seperti kata-kata seperti itu kan nggak sama ya. Tetap aja lebih utama yang sholat malam betul-betul semalam suntuk. Cuman setidaknya dengan sholat subuh berjamaah sudah mendapatkan pahala seperti itu. Kalau sholat isya separuh malam, man sholal isya jama'atan faka'annama sholal lail nisfahu. Ya, hadis sebelumnya itu dulu sebenarnya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah maka seakan-akan seperti sholat malam separuh malam. Kalau sholat subuh dengan jamaah seperti sholat sunnah semalam suntuk. Seperti kita membaca sholat ikhlas 3 kali. Ya, seperti. Bukan terus berarti wah kalau begitu saya sama dengan yang baca Al-Quran dari pagi sampai sore. Seperti, tetap aja yang baca Al-Quran dari awal segelondong itu lebih, karena lebih banyak huruf yang dia baca dan sebagainya, kelebihannya banyak. Tapi setidaknya kan dengan kulhu
3 kali. Kadang-kadang ya ini fadilah-fadilah suatu amal dijadikan dalil untuk meninggalkan amal yang lain. Lah ini yang tidak baik ini. Jadi jangan menjadikan satu fadilah amal untuk meninggalkan amalan yang lain. Gara-gara dengar fadilah kulhu 3 kali seperti menghafalkan Al-Quran sehingga sampai mati nggak pernah menghafalkan Al-Quran dari Alif Lam sampai An-Nas. Lah ini salah ini. Nah ini yang tersering kita sampaikan pada saat kita bayan, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, itu juga seperti itu. Atau Apa? 1 hari di akhirat Rasanya sama kalau itu sama itu sama dengan itu. Kalau yang ini kan pakaan nama seakan-akan sama. Nah, gitu bahasanya itu nanti dalam bahasa Arab itu antara sama dengan seakan-akan itu. Kalau ini kan 1 hari sama dengan ini sama dengan 1000 tahun. Kalau itu asli rasanya. Cuman kan itu bagi orang yang beriman kan nggak terasa itu. Di mahsyar itu di alam kubur itu nggak terasa kan, seperti pengantin baru, sehingga tahu-tahu loh kok sudah kiamat aja. Nah, jadi yang terasa itu orang-orang yang banyak maksiat, tidak taat kepada Allah, itu akan merasakan waktu, lamanya waktu, karena sebagai siksaan. Seperti di mahsyar itu 1000 tahun itu kan, ketika itu hiruk pikuk Allah Subhanahu wa taala murka yang semurka-murkanya, sehingga para nabi saja itu nggak berani sampai ulama-ulama ketika itu kumpul musyawarah. Ini diantara amalan yang masih berjalan di akhirat itu musyawarah, dan inilah yang menyebabkan terjadinya syafaat kubro, syafaat baginda Nabi kepada seluruh umat mulai zaman Nabi Adam sampai akhir itu terjadi tatkala selepas para alim ulama itu musyawarah. Ini gimana ini, sudah 1000 tahun didiamkan. Orang kalau dimarahin itu kan, kalau dimarahin sudah, ini kalau didiamkan itu lebih, dicuekin itu lebih. Nah, itu didiamkan oleh Allah, nggak dikasih keputusan. Sampai orang-orang yang ahli maksiat itu malah mending langsung masukkan neraka saja daripada di sini. Padahal di neraka lebih lagi, saking dahsyatnya itu. Maka ketika itu diputus sowan kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, nafsi nggak bisa, saya juga punya urusan sendiri. Coba Nabi Ibrahim, Khalilullah, datang Nabi Ibrahim, nggak bisa, saya juga punya urusan sendiri, nggak berani saya. Coba kalamullah Nabi Musa, wah saya juga nggak berani. Coba Ruhullah Nabi Isa, wah saya juga nggak berani. Coba Nabi Muhammad terakhir, barulah terakhir itu baginda Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ketika itu memuji kepada Allah dengan pujian yang belum pernah dipujikan sebelumnya dan setelahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, irfa roksa sal tu'toh safi musaffa, angkatlah kepalamu, mintalah akan aku kabulkan, syafaatilah siapa yang kau kehendaki. Ya, barulah baginda Nabi mulai menyafaati umatnya. Nah, ini barokahnya musyawarah para alim ulama, sehingga para alim ulama itu sampai akhirat itu sebenarnya masih berguna, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan dalam pada mahsyar. Ya, jadi bayan ya. Ada menghadap ke arah kiblat ya. Insyaallah. Syarat mau mengerjakan sholat 5 ini, badannya suci dari hadas, baik hadas kecil hadas besar, kemudian dari najis, kemudian menutup aurat, kemudian di tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat baik dengan yakin atau dengan sangkaan kuat. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Alat semacam
kompas. Pas yang itu lampu hijau arah lebat juga ada. Kalau itu akurat, bisa dipercaya, bisa. Karena untuk memudahkan. Tapi di samping itu kita harus punya keyakinan. Ini betul. Walaupun dengan kompas tapi kita nggak yakin dengan kompas itu, ya kita nggak boleh mengikuti arah kompas. Ini yang disyaratkan itu harus yakin. Nah, sehingga kalau terjadi nggak yakin ya sudah. Indonesia dari sampun. Lanjut apa cukup? Nah, lanjut ya ben catai oke. Setelah syarat-syarat sholat, sekarang baru menginjak ke rukun-rukun sholat. Halaman 113. 113. Sebagaimana dalam wudhu ada rukun-rukun wudhu, ada sunnah-sunnah wudhu. Dalam sholat begitu juga, ada rukun-rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Maksudnya rukun apa? Seandainya dengan ini saja, maka sholat kita sudah dianggap sah. Tapi belum sempurna. Sehingga untuk memvonis sholat kita sah apa tidak, ini harus kita pegang. Dan termasuk sebagian ulama menyaratkan dalam sholat itu setidaknya kita harus tahu mana yang fardu, mana yang rukun, mana yang sunnah. Rukun itu termasuk fardu. Fardu dan rukun sama, ya, kecuali dalam bab haji. Jadi dalam semua hal antara rukun dan fardu sama. Yang beda nanti dalam bab haji nanti ada perbedaan. Wajib, rukun dan wajib, fardu ini sama. Nah, di sini rukun sholat alias yang harus kita kerjakan dalam sholat ada 18. Di sini ada 18. Cuman dalam kitab lain nanti ada 14. Sebenarnya sama, antara 18 dan 14 sama. Bedanya nanti kalau di sini yang 18 itu tumak ninah, diam sejenak, itu dihitung sendiri-sendiri dalam setiap rukun. Rukuk, tumak ninah dalam rukuk. Sujud, tumak ninah dalam sujud. I'tidal, tumak ninah dalam i'tidal. Jadinya banyak. Sehingga kalau rukun sholat ada berapa? 14. Benar. Rukun sholat ada berapa? 18. Benar juga. Nah, kalau 14 berarti meringkas tumak ninah dalam setiap rukun dihitung 1. Tumak ninah dalam rukuk, sujud, i'tidal, duduk dihitung 1. Nah, itu nanti jadinya 14. Cuma nanti ini yang nomor 17. Nomor 17 coba dilingkari. Ini menurut yang paling unggul, pendapat yang paling diunggulkan ini tidak termasuk rukun. Niat keluar dari sholat, karena dengan salam saja itu sudah otomatis itu sebagai tanda keluar dari sholat, nggak perlu diniati lagi gitu. Kalau yang 17 ini kalau seandainya betul-betul dijadikan rukun kan harus dalam hati sebagaimana takbir Allah, niat fardhu dzuri, nanti ketika salam niat selesai sholat, begitu. Cuman makanya secara yang asli, yang mutamad, kalau yang diunggulkan yang 17 ini tidak termasuk rukun, berarti jumlahnya sebenarnya ada 17 saja. Yang pertama niat. Rukun sholat yang pertama niat. Masalah niat dulu sudah pernah disampaikan. Kalau sholat fardu, apa yang wajib disebut dalam hati? Usolli, fardho, sama nama sholat. Ini kalau tidak ada kaitan dengan jamaah, ya. Kalau tidak ada kaitan dengan jamaah. Kalau ada kaitan dengan jamaah, wajib ditambah makmuman bagi makmum. Imaman tidak wajib, sunnah bagi imam. Kecuali sholat Jumat.
Kalau sholat Jumat jadi imam wajib imaman. Usolli fardhol Jum'ati imaman, wajib disebut. Kalau nggak disebut Jumatannya nggak sah. Karena syarat imam wajib imamam ketika sholat Jumat. Tapi kalau selain sholat Jumat, sholat fardu biasa tidak disebut, sholatnya sah, tapi dihitung sendiri, tidak dapat jamaah walaupun dia jadi imam. Usolli fardhu duhri tok, nggak ada imamannya, ya sah aja. Cuman dia tidak dapat fadilah jamaah, dianggap sholat sendiri. Kalau bagi makmum, baik sholat fardu, Jumat atau yang lainnya, wajib makmuman. Kalau nggak makmuman, nanti sholatnya bisa batal. Kalau seandainya gerakannya ikut imam terus, nanti bisa batal. Orang dia nggak ikut-ikut, nggak niat ikut kok ikut, gitu maksudnya. Makmuman kan niat ikut imam. Jadi bagi makmum wajib usolli fardhol maghribi makmuman, usolli fardhol isya makmuman. Jadi makmuman imaman itu urusan lain, urusan jamaah. Kalau secara asli sholatnya, sholat fardu cuma tiga yang wajib. Yang lainnya sunnah. Usolli fardhol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, makmuman wajib kan tadi. Lillahi ta'ala sunnah, menyebutkan salasa rokaatin sunnah, mustaqbilal kiblati sunnah, ada atau kodok sunnah juga. Lillahi ta'ala sunnah. Sedikit ya, yang rukun ya. Yang rukun tiga. Usolli fardho namanya. Ini sholat fardu. Kalau sholat sunnah cuma dua tok. Usolli dan nama sholat. Usolli qobliyah maghrib, usolli ba'diyah isya, usolli duha, usolli tarweh, usolli witir, usolli tasbih, sudah cukup. Ini kalau sholat sunnah. Ini masalah niat. Dan niat ini dalam hati bareng dengan takbir. Mengenai barengnya apakah harus dari awal Allahu salam bareng? Tidak harus, repot nanti itu. Yang penting ketika takbir ada niat dalam hati, niat sholat fardu duhur akbar, sudah cukup dalam hati. Adapun penyebutan lafadz niat sebelum takbir hukumnya sunnah. Sebelum takbir usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allah. Ya ketika Allahu Akbar ini dalam hati harus ada. Kalau yang tadi itu namanya lafadz niat. Karena namanya niat itu harus bareng dengan takbir, ya. Iya maksudnya. Jadi nggak paham. Selama Ya. ini ya sudah niat di. Cuman kan usolli sebelum takbir itu akan mempermudah hati untuk nyambung, sehingga disunahkan sebelum Allahu Akbar tuh usolli disunahkan supaya nanti ketika Allahu Akbar teringat tadi, tinggal neruskan. Cuman yang wajib ketika Allahu Akbarnya itu fardu sholat fardu duhur, ada fardunya harusnya. Ya, sholat fardu duhur kan tiga tadi. Allah sholat fardu duhur. Ya. Dan ini jangan dibuat harus susah nanti. Ya memang kalau mau menggabungkan betul-betul Allahu sholli fardu Allah, ya kangelan nambah-nambah ya repot. Yang penting dalam hati adanya. Dan ini mudah sebenarnya ya. Kecuali kan kadang-kadang memang setan itu pintar membuat was-was ini. Yeah. Nah, kalau lepas dari soft, misalnya satu soft belum genap, tetapi ada jamaah lain kemudian di belakangnya, padahal soft satu soft belum penuh, ini termasuk ikut jamaah apa enggak? Ya nanti dalam bab jamaah ada mengenai ada syarat sah jamaah, ada syarat untuk mendapatkan fadilah jamaah. Ada dua nanti kriterianya. Kadang-kadang orang dianggap sah jamaahnya tapi nggak mendapatkan fadilah jamaah. Tapi kalau dianggap mendapatkan fadilah jamaah berarti jamaahnya sudah sah gitu. Jadi ada syarat sah jamaah,
ada syarat untuk mendapatkan fadilah jamaah. Cuman kalau sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan fadilah jamaah, otomatis jamaahnya sudah sah. Tapi kalau baru mendapatkan sahnya jamaah saja, belum tentu dia dapat fadilah jamaah. Seperti tadi, imam tidak niat jadi imam, ataupun membuat shop sendirian sedangkan di depannya masih ada yang kosong. Shop yang kosong di depan itu akan memutuskan fadilah jamaah bagi orang yang di belakangnya jika dia tidak mau mengisi ya. Jadi shop yang kosong di depan itu akan menghilangkan fadilah jamaah bagi orang yang setelahnya jika dia yang di belakang tidak mau ngisi. Termasuk anak-anak kecil yang Ya kalau anak kecil lain lagi, tiang, anak kecil, tempat basah ya sudah dianggap. Ya walaupun sebenarnya ada yang mengatakan menganggap putus jamaah dengan adanya anak kecil yang masih kecil banget. Makanya tertibnya anak kecil itu di belakang kan sebenarnya. Kecuali yang sudah mumayyiz. Yang sudah mumayyiz tidak masalah. Tapi kalau yang belum mumayyiz ini memang ada yang mengatakan akan menyebabkan putusnya jamaah. Langsung Allahu Akbar ini umumnya langsung datang-datang Allahu Akbar ini. Allah tahu tapi kamu nggak niat. Allah tahu kalau kamu nggak niat. Gitu. Ya. Harus ada usolli fardhu dhuhri. Niat sholat subuh tok belum cukup. Belum cukup, harus ada fardunya ya. Niat ya mungkin wajibnya itu yang ada wajibnya itu. Niat sholat wajib duhur ya. Fardu dan wajib kan sama itu. Fardiyah. Cuman yang asli itu fardiyah, niat kefarduan itu. Sholli fardhu maghrib, usolli fardhu subuh, 3 tok itu sudah cukup. Dalam hati. Memang secara asli sunnahnya dalam takbiratul ihram antara Allah dengan bar itu bareng dengan selesai niat. Makanya mungkin agak panjang memang. Allahu sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat. Kalau mau lengkap loh. Bar. Itu kalau bisa memang tuntutannya seperti itu. Antara Allah, mulai Allah itu sudah niat terus sampai bar itu bareng. Cuman ini kan susah. Harus dalam takbir. Niat imam atau makmum harus dalam takbir. Enggak cukup setelah Allahu Akbar niat jadi makmum. Yang wajib 3 kata. Niat sholat fardu duhur. Fardu ada wajib duhur. Baru nomor 1 niat. Niat sudah jelas nggih. Dan jangan dianggap susah, mudah. Nah, cuma nanti kalau seandainya mepet-mepet berat, kadang-kadang terjadi was-was dan sebagainya, itu ada sebagian ulama yang membolehkan, mengesahkan seandainya sebelum takbir sudah melafadzkan niat, kemudian dalam takbir nggak ada niat, itu ada yang membolehkan. Cuman ini ya terakhir, jurus terakhir. Nah, kadang-kadang ada orang untuk niat dengan takbir itu susah sekali. Bulak Allah sawi. Nah ini ya bagi orang-orang seperti itu ya sebelum takbir dibunyikan dulu sunahnya usolli fardhol maghribi sasa baru Allah gitu. Yeah. Sampun yeah. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi, baru 1 masih kurang 16 nih.
Nggih, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tampi sehingga ibadah kita semakin baik, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ibadah tapi ibadah yang diterima. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.